sudah mulai dikurangi. Pak, giliran Pertamina naik, nggak pernah di demo Pak. Giliran PLN yang naik. Kenapa kami bangun di situ? Karena mereka yang support kami Pak. Jadi kami berharap pariwisata di sini juga diupayakan Pak dengan permohonan tarif yang beda Pak dibandingkan tarif yang biasanya. Jadi kami membutuhkan itu di sini kan belum ada pelanggan premium ya Mas Yandri ya. Premium itu Pak Ketua ketika padam dia tidak padam Pak, jadi dia dua sistem. Jadi kami berharap tempat-tempat ada permohonan itu situ. Ada Pak, nanti kita Harusnya masuk di sini. Ya, kemarin sudah ada tawaran Di sini Pak. ada mana ini Pak Ketua, cuma naik Rp50 Pak Ketua. Bukan kita yang bayar, negara yang bayar. Supaya kita dipromosikan juga. Ya, kan bangga pelanggan premium. Pakai juga kita mau bilang pasar di sini kan. Mari pasang satu. Minimal ke kantor pemerintah Pak. Kami pakai dua penyulang Pak. Jadi kalau penyulang A trouble karena akibat pohon itu langsung terus Pak ke penyulang yang 1 dekad Pak. Dan tarifnya itu nggak terlalu mahal Pak. Dan kami juga ada namanya. Sudah lama Pak Ketua. di sini yang paling masih bagus dan yang baru. Ya makanya. Promosinya Pak. Untuk saya jadi kampanye aja sih. Betul, Pak. Masa masih tinggal. Terus gini Pak Ketua. Apa sih kelebihannya kita jadi pelanggan premium? Ketika terjadi pemadaman, kan kita ada namanya tingkat mutu pelayanan Pak. Jadi kalau tingkat mutu pelayanannya merasa jelek, artinya pemadaman berjam-jam, itu PLN kena penalti. Kenapa PLN tidak bikin saja spanduk di depan kantor kami? Jadi kalau mau di dukungan ya kami Pernah di sini bagus. Tuh, Fakta. tuh Mas Yandri. Pernah di sini 3 hari tidak ada pelayanan. Karena jam 9 sampai jam 2 mati lampu. Tidak bayar di sini kan tuh. Nanti kita pasang Iya. fotonya Bupati, fotonya Ketua DPRD. Ayo bayar remisi tepat waktu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Orang pasti bayar remisi tepat waktu. Jadi Tempat-tempat terminal terminal. karena pengalaman gini Pak, Pemkot Kota Makassar itu menggratiskan Pak tempat giver yang kosong untuk PLN. Jadi kalau ada yang mau sewa, silakan tutupin. Kalau SPKRU nanti itu Satuan Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Kalau Bapak kenal SPBU, kan sekarang sudah ngantri Pak. Sudah mulai dikurangi. Macam ini. Pak, giliran Pertamina naik, nggak pernah di demo Pak. Giliran PLN yang naik. Kenapa kami bangun di situ? Karena mereka yang support kami Pak. Jadi kami berharap pariwisata di sini juga diupayakan Pak dengan permohonan tarif yang beda Pak dibandingkan tarif yang biasanya. Jadi kami membutuhkan itu di sini kan belum ada pelanggan premium ya Mas Yandri ya. Premium itu Pak Ketua ketika padam dia tidak padam Pak, jadi dia dua sistem. Jadi kami berharap tempat-tempat Ada permohonan itu situ. ada Pak, nanti kita Harusnya masuk di sini. Ya, kemarin sudah ada tawaran Di sini Pak. ada mana ini Pak Ketua, cuma naik Rp50 Pak Ketua. Bukan kita yang bayar, negara yang bayar. Supaya kita dipromosikan juga. Ya, kan bangga pelanggan premium. Pakai juga kita mau bilang pasar di sini kan. Mari pasang satu. Minimal ke kantor pemerintah Pak. Kami pakai dua penyulang Pak. Jadi kalau penyulang A trouble karena akibat pohon itu langsung terus Pak ke penyulang yang 1 dekad Pak. Dan tarifnya itu nggak terlalu mahal Pak. Dan kami juga ada namanya. Sudah lama Pak Ketua. di sini yang paling masih bagus dan yang baru. Ya makanya. Promosinya Pak. Untuk saya jadi kampanye aja sih. Betul, Pak. Masa masih tinggal. Terus gini Pak Ketua. Apa sih kelebihannya kita jadi pelanggan premium? Ketika terjadi pemadaman, kan kita ada namanya tingkat mutu pelayanan Pak. Jadi kalau tingkat mutu pelayanannya merasa jelek, artinya pemadaman berjam-jam, itu PLN kena penalti.
Kenapa PLN tidak bikin saja spanduk di depan kantor? Tadi bahwa apresiasi yang besar itu datang dari BPKH karena kita sudah berkoordinasi, tetapi BPKH menunggu dari koordinasi dari PLN untuk melakukan audiens atau terserah apa bentuknya di kantor BPKH. Mereka pada dasarnya baik PLN maupun BPKH itu siap, hanya butuh koordinasi. Bilang bahwa kalau turun ke kabupaten dimanapun, bukan hanya di Toraja, tolong berkoordinasi dengan anggota dewan setempat. Karena itu mereka lebih didengar kayaknya saya lihat kalau dewan turun. Karena bagaimanapun mereka adalah wakil rakyat. Nah kadang kalau dengan pemerintahan ya tetap didengar tapi kurang greget di lapangan gitu. Terlalu struktural. Iya, akan terlalu struktural. Tapi kalau dewan ini kan lebih dekat kepada masyarakat dan kalau memberi pengertian kadang-kadang mereka lebih diterima. Makanya listrik ke sana. Karena memang khususnya di Balepe itu langsung menyentuh hutan lindung. Tapi dengan adanya koordinasi ini kan untuk kepentingan masyarakat bukan merusak hutan, itu bisa dengan baik terlaksana. Kalau biasa ini karena boleh dikunjungi dan kita ketemu secara langsung. Kami ada ketua komisi 3, ada anggota komisi 2, sekaligus juga yang selalu memberi perhatian komisi 2 juga menunggu. Jadi hasil diskusi kita di Makassar kemarin bagus. Ya, gimana Pak Kami langsung tidak lanjut di sini. Kami sudah rapat dengan PLN, Kehutanan, camat-camat, ada 8 camat yang kita undang, ada sekitar 21 kepala Pemkab, dari Pemda juga hadir. Bahwa kita telah sepakati hal yang mendasar bahwa di Kalwasing itu sudah ada komitmen dan pernyataan tertulis dari masyarakat pemuda disaksikan oleh dan tidak terjangkau dengan produk pribadi. Karena juga direktur belum bantu mobilisasi melihat material yang memang tidak terjangkau Listrik ke sana. Karena memang khususnya di Balepe itu langsung menyentuh hutan lindung. Tapi dengan adanya koordinasi ini kan untuk kepentingan masyarakat bukan merusak hutan, itu bisa dengan baik terlaksana. Perlu dipelihara baik. Kalau ada kegiatan-kegiatannya kita lakukan kan sebagai wakil lain mendengar langsung di lapangan. Jadi itu harapan kita semua kan tidak mungkin akan jalan sesuatu itu tanpa ada koordinasi yang baik. Nah, kita memang untuk kepentingan masyarakat. Pak Christian. Terima kasih Pak Ketua. Saya tambahkan sedikit dari kemenangan di Kecamatan Salu Putih itu Pak, ada jaringan yang instalasi yang sudah terpasang sejak tahun 2019 kalau tidak salah. Sampai sekarang belum ada apa istilahnya itu jaringan ya. Dioperasikan Pak ya? Ya, tiangnya sudah ada, kabel sudah ada, tapi belum ada jaringan masuk strom ya. Jadi itu ada beberapa lembang itu antara lain lembang Rabung, lembang area Tulak Langi, kemudian lembang Salu Kandung, Salu Tapoko Salu ya, Salu Tapoko. Kemudian ada satu lembang itu namanya lembang Salu Kandung, itu jaringannya itu memang masih swadaya, barangkali perlu di apa istilahnya diganti ke kabelnya atau tiangnya supaya itu stromnya itu agak terang, karena yang ada sekarang itu masih swadaya masyarakat yang kabelnya itu kecil ya, sehingga kadang-kadang padam, kadang-kadang kurang terang, kadang-kadang ya itu kalau itu di wilayah saya itu Pak. Jadi barangkali kami mohon supaya kalau bisa itu yang kabel yang instalasi yang sudah terpasang itu sejak
jaringannya itu apa? Stormnya itu bisa ya. Barangkali dari kami Pak, terima kasih Pak itu. Terima kasih Pak Kris yang menambahkan hasil diskusi kita. Tambahan informasi Pak bahwa kemarin juga sudah terjadi pertemuan di Simbong Pak. Pak siapa yang datang dari Pak Amin? Ya, kita juga sudah tugaskan anggota DPRD untuk mendampingi ke sana. 2 camat juga menjadi mediator di sana. Hanya kami belum mendapatkan laporan seperti apa hasil pertemuan di bawah. Biasanya bagus. Pas kemarin kita ada pertemuan di 2 wilayah itu dari kecamatan itu masuk juga di Kayosi. Kemarin juga ada diskusi ada pertemuan di sana. Kita laporan seperti apa. Saya kira itu informasi Pak Agus. Terima kasih kunjungannya hari ini. Ada yang disampaikan untuk semakin menyegarkan kami yang ada di Toraja, terus juga memberi backup terhadap Pak Yani. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Ketua, luar biasa nih kami diterima. Kami bangga bisa ketemu langsung, itu juga yang menjadi harapan kami. Dan semoga tim kami yang di koordinator langsung oleh Pak Yandri di Makale bisa diterima baik sama warga masyarakat Kabupaten Bangka Toraja, sehingga apa yang menjadi kekurangan kami nanti kami akan perbaiki. Dan memang untuk beberapa kabupaten Pak, juga termasuk Makale itu tantangan kami luar biasa Pak. Sama seperti ketua sama tim komisi 3 datang ke wilayah apa yang sudah disampaikan Pak Saifuddin terkait dengan anggaran operasi, kan memang kita dibatasi Pak. Tetapi itu juga menjadi perhatian juga buat kami. Kalau dan sebagainya itu memang awal-awalnya sih itu tadi yang penting menyala dia sudah baik kehidupannya. Sekarang yang terbesar PLN itu sudah banyak usulan-usulan yang masuk di Pak Yanti, nanti itu akan menjadi skala prioritas juga kami untuk yang mana ini Pak. Kalau kami mau layani semua mungkin anggaran kami terbatas Pak, seperti itu. Jadi kami bersyukur Pak Ketua juga sudah menyampaikan bahwa KIOC dan sekitarnya itu akan membantu masyarakatnya. Memang kemarin sih RAP yang diajukan sama P2K itu tiang besi ya Mas Yanti. Jadi alhamdulillah Pak, kalau tiang besi itu Bisa tiang besi kita aman Pak. Bisa. Ya. Oke. Karena kalau tiang besi kan Pak satu tiang itu berarti 900 kilo Pak, 1 ton Pak. Kalau ada orang angkat Pak. Oke betul Pak. Lebih baik dialu. Setiap besi sudah disetujui ya besi tak? Usulannya kemarin sudah tiang besi Pak. Oke. Cuman harapan kami ya mudah-mudahan komitmen warga masyarakat di sana mau membangun Pak. Pasti supaya tidak ada yang pohon 3 darah Pak. Sudah selesai 3 darah. Boleh kita lewat lah ya. Kita 1 darah. Oke, 1 darah. Terus saran yang tadi Pak Ketua sampaikan bahwa PLN menghadap ke PPK area 9 Pak ya. Wilayah 7 itu kami bersyukur Pak kalau sudah ada masukan seperti itu. Tinggal untuk menguatkan itu kan laporannya dari Pak Ketua ke kami kalau bisa Pak tertulis Pak. Jadi dasar kami. Oke. Nanti dasar kami Pak Ketua sebelumnya akan dia biasa Bulu Saraung Pak. Itu Maros. Itu kami memang ada komitmen Pak di situ Pak sama mereka. Dan ini mereka minta perpanjangan lagi karena memang masih ada beberapa. Jadi kita itu namanya ada MOU Pak 5 tahun Pak. Jadi tentunya nanti didapatkan itu apakah nanti pohon yang terbang itu nanti kami akan ganti. Itu PLN tetap ganti Pak, tetapi ganti dengan pohon Pak, bukan ganti dengan itu ya Pak. Jadi kira-kira berapa pohonnya udah kami minta pohon, jadi mereka tanam sendiri Pak, penghijauan kembali. Jadi itu tadi seperti yang tadi Pak Ketua bilang, PLN itu harus informasikan berapa sih tiang yang melalui area itu. Jadi biasanya teman-teman kan survei awalnya pakai GPS Pak. Jadi GPS dia ngikutin tikungan-tikungan, jadi dia berapa meter dia bisa tahu titik tiangnya Pak. Seperti itu. Jadi itu nanti modal kami Pak Ketua untuk nanti akan kita rapatkan sama teman-teman. Jadi tidak perlu lagi nanti kami tinggal saling koordinasi sama DPRD
Tanah Toraja khususnya Pak Ketua kita sampaikan seperti itu Pak. Dan di sini juga kami mohon supportnya Pak, karena di tahun 2022 ini kita Indonesia sudah melaksanakan G20 Pak. Jadi G20 itu bagaimana pembangunan perekonomian kita sudah dijadikan presidensi di sini, dan tentunya suatu kebanggaan kita juga di Indonesia Timur Pak. Selain NTT Labuan Bajo, kita juga dapat prioritas untuk bagaimana pengembangan wisata di Makassar sama Toraja Pak. Makanya kami jor-joran namanya ekotourism. Ekotourism itu apa yang dipakai kegiatan aktivitas di sini itu semua pakai listrik dari PLN seperti itu. Jadi kenapa kami membuat video di sini Pak, itu suatu kebanggaan juga buat kami disampaikan untuk membuatkan video untuk kirim ke pusat Pak. Jadi suatu kebanggaan kami juga bisa ketemu Pak Ketua, mengizinkan Pak Gus kalau ada apa-apa tolong saya digambarin supaya kita bisa bantu juga. Ya kami berterima kasih Pak, sampai kami Pak diantar Pak masuk ke pesawatnya Pak di sini. Luar biasa Pak, sampai Pak Efraim kita pesawat udah take off ke Makassar lagi, kami disuruh masuk tolongnya Pak. Jadi kami dapat foto-foto video untuk bisa meyakinkan Pak, betul Pak. Jadi alhamdulillah Pak. Jadi ini juga kami bawa supporting kami Pak, karena memang kami sudah mengusulkan kendaraan listrik juga untuk PLN, tapi kemarin pengusulannya beda spesifik Pak. Sekarang yang diproduksi itu Ioniq 5 Pak. Jadi kemarin kita mintanya kamu ya, Kona Pak, cuman Kona itu sekarang silakan Pak, Kona sudah tidak diproduksi lagi Pak. Jadi kita terus terang yang namanya mobil-mobil listrik itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kekurangan itu yang selalu diperbaiki Pak. Jadi kami partner sama Hyundai untuk membuat video ekotourism ini dengan menggunakan kendaraan listrik. Bahwa PLN itu siapa? Memang sih di sisi pembangkit kita surplus 200 mega, tapi tidak menutup kemungkinan karena masyarakat masih banyak yang ya, karena kondisi transportasi, terus kemudian dukungan support dari ketua. Itu sih harapan kami nanti tinggal kami tunggu suratnya nanti di PDF-kan aja, atau nanti titip sama Mas Yanti biar nanti kami olah Pak, seperti itu. Itu aja Pak dari kami. Sekarang kami bawa contoh mobil nih Pak, mobil listrik. Siapa Bapak mau bawa? Ini ada Mas ini sama Mas Risa yang ada ini Pak. Jadi kami itu perjalanan 8:30 dari Parepare, dari Makassar. Kami tiba di Parepare 11:30 ya, 11:30 Pak. 11:30 itu kondisi baterai kami 53%. Kami ngecas kurang lebih hampir sejam. Terus kita maunya sih tadinya kita mau nginap di Toraja langsung Pak, cuman karena pas jam 4 itu waktunya sahur, kami nginap di Toraja. Siap. Penting gimana? Khususnya kami ingin apa yang bisa kami lakukan dalam skala Geo Sulawesi Selatan. Oke. Kita akan bisa berkoordinasi dengan dewan-dewan lain untuk kita pusat apa yang bisa kami lakukan sehingga target dari Pak Presiden yang dalam pemerintah kami tidak 60-70% tercapai. Perlu juga ada desakan dari dewan setempat dalam artian bukan ekor aja. Secara geopolitik selesai tidak ada koordinasi yang mana-mana titik-titik yang akan dibangun akan berkoordinasi dengan dewan yang lain sehingga kita bisa ke pusat, bukan hanya dari PLN, bisa saja dari perubahan, dari pariwisatanya apa, PLN sudah jalan ini, pariwisata bikin apa. Baik Pak, jadi kami butuh supporting terkait dengan ini aja Pak, dukungan sama alhamdulillah SPKU nanti itu Satuan Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Kalau Bapak kenal SPBU, kan sekarang sudah ngantri Pak. Kalau sudah mulai dikurangi, Pak giliran Pertamina naik, kayak nggak pernah demo Pak. Giliran PLN yang naik. Kemarin setengah mati tersolat. Soalnya rata-rata diasumsi orang kaya Pak kalau premium. Tapi kalau PLN boleh sampai dasar. Iya, pokoknya kami
akan bangun Pak SPKLU di Juliana Pak. Kenapa kami bangun di situ? Karena mereka yang support kami Pak. Jadi kami berharap pariwisata di sini juga dukung PLN Pak dengan permohonan tarif yang beda Pak dibandingkan tarif yang biasanya. Jadi kami membutuhkan itu. Di sini kan belum ada pelanggan premium ya Mas Yandri ya. Iya rumah jabatan. Yang nunggu di rumah jabatan. Kenapa kami kasih premium Pak? Itu sebenarnya premium itu Pak Ketua ketika padam dia tidak padam Pak. Jadi dia dua sistem. Oh, jadi Ya, jadi kami berharap tempat-tempat Ada permohonan khusus itu. ada Pak nanti kita Harusnya masuk di sini. Iya, kemarin sudah kami tawarkan di sini, Sini, Pak. tapi dari siapa untuk sementara. Ada cuma mana naik Pak Ketua, cuma naik Rp50 Pak Ketua. Bukan kita yang bayar, negara yang bayar. Betul Pak. Tapi dari sisi Rp50 Pak ya. kebutuhan, tidak ada segala macam lampu ya. Karena sistemnya sudah cukup. Perlu itu. Oke. Ya. Tuh dukung Pak Dok, tapi Supaya kita dipromosikan juga. Ya. Kan bangga pelanggan premium. Pak, itu tidak ada luar biasa. Kan Sampai sini siapa? Daripada kita setengah mati dulu nyala lampu kalau sidang ada apa? Ya bagus gitu Pak. Oke, daripada daftar satu. Jadi kami kita mau pasang sendiri. nanti Ini Pak itu kantor pemerintah Pak. kami pakai dua penyulang Pak. Jadi kalau penyulang A trouble karena akibat pohon itu langsung terjadi Pak ke penyulang yang satu backup Pak. Dan tarifnya itu nggak terlalu mahal Pak. Dan kami juga ada Sekarang berapa ini? sudah lama Pak Ketua. Kalau di sini yang paling masih paling rendah itu yang pro. Ya makanya Tidak. Promosinya Pak. Informasi juga tidak. Kan saya sendiri baru tahu. Pak Ketua kalau itu saya jadi kampanye aja sih. Iya, betul. Sebenarnya kita tahu. Lama kita bisa daripada kita beli genset, mendingan ini yang kita setengah mati sama. Iya, soalnya susah, lama Dan bukan hanya pasti orang-orang tertentu pasti. perusahaan-perusahaan besar pasti mau. Berarti cocok memang harus dipakai mobil listrik ini. Ya. Karena bisa disolar di sini. Susah soalnya. Jadi percontohan ini Susah. DPD nanti ini Pak. Kalau kita kasih tiga mobil listriknya. Iya. Masa nggak saya tinggal? Terus gini Pak Ketua, apa sih kelebihannya kita jadi pelanggan premium? Ketika terjadi pemadaman, kan kita ada namanya tingkat mutu pelayanan Pak. Jadi kalau tingkat mutu pelayanannya merasa jelek, artinya pemadaman berjam-jam, itu PLN kena penalti. Kenapa PLN tidak bikin saja spanduk di depan kantor kami? Ya kalau mau di dukungan ya kami. Pernah di sini Pak Gus, Tuh, fakta, sampai seluruh. tuh Mas Chandri. Pernah di sini 3 hari tidak ada pelayanan. Karena jam 9 sampai jam 2 mati lampu. Tidak ada pelayanan di sini di kantor. Coba ada itu, tidak perlu terjadi seperti itu. Mas Chandri, kalau saya nanti kan DPRD sudah support, terus Bupati juga sudah support. Nanti kita pasang fotonya Bupati, fotonya Ketua DPRD. Ayo bayar ke listrik tepat waktu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Orang pasti bayar tepat waktu. Jadi kalau ada yang komplain, Pak Ketua kenapa lampu diputus? Salah menunggak, bayar kok Pak Ketua. Tapi kalau lampu jalannya juga kali mati, kasih nyala Pak ini. Gitu. Jadi tinggal ini aja Pak Kris. Ibu aja spanduknya itu berapa? Ukurannya nanti kita yang mencetak. Ya apa-apa di tempat-tempat yang seperti di depannya. Ini kan semua dalam rangka masyarakat. Depan Pemda sana nggak ada masalah. Tempat-tempat umum. Tempat-tempat Terminal pasar. terminal. Karena pengalaman gini Pak, Pemkot Kota Makassar itu menggratiskan Pak tempat liver yang kosong untuk PLN. Jadi kalau ada yang mau sewa, silakan tutupin. Kalau tidak ada lagi disewa, dibuka itu lagi ini. Karena di sini kan pakai Kasih strategi. mention penampilan ya. Di Kalau sebenarnya kalau premium kan butuh ATS. Pemasaran baru dari tambahan, hanya bulanan yang Pak Ketua, 2 penyulam di depan Pak, ini Pak Ketua. Kalau secara sistem di sini sudah siap. Apa susahnya kalau dipasang di sini? Pasang aja, spanduk pasang sini Pak, pasang di Pemda, bikin spanduk di sini, bikin spanduk di Pemda. Iya, Nggak ada Memang masalah. di bulan Di terminal. kemarin sudah kemarin di Ya. bagian umum. Cuma memang belum Dalam ke sini. Ini di sana. Ada apa? Karena pernah terjadi sini
Tidak ada kita apa. Lagi nanti kan kalau 3 hari bayar kompensasi. Nanti saya menggugat tapi cabut saya di PTN. Ya kalau tagihan Kak mungkin gini Pak, tagihan Kak 7 juta dapat kompensasi karena kompensasi PLN kurang lebih hampir 1 juta, jadi tagihan kita 6 juta. Dan itu juga Pak, kami sudah sosialisasi kan. Waktu kita rapat baru saya sudah tegaskan. Salah untuk diri kalau PLN tidak layani karena kami tidak bayar. Ya. Dan itu kami tegaskan Pak, hampir sampai di sekarang. Jadi mungkin akan efeknya 2 bulan ke depan. Kita semua kan sama semua, kami minta itu semua data-data yang membayar khususnya pemerintahan. Kasih aja Mas Yandri. Tidak apa-apa, terbuka toh ini kita sudah dapat pelayanan haki, kewajiban kita membayar. Saya sudah bilang nanti, saya sudah 3 kali diputus masyarakat sadar dan pasti akan kedepannya akan bagus Pak. Karena waktu kami undang ini ada beberapa 4 kecamatan yang memang daerah sama. Kecamatan di sini nanti kita undang lagi persoalan tidak ada masalah. Karena listrik ini kita boleh tidak punya uang Pak, tapi jangan tidak punya lampu. Punya lampu. Itu penting Pak. Sama itu air. Listrik ini sama dengan air Pak. Kita boleh tidak punya uang, alasan dan tetap punya air. Sama listrik Pak. Jadi kalau soal PLN Pak, kalau mau bikin spanduk saja pasang aja, yang penting kita izin. Tidak ada yang melarang Pak Konduktor aja kalau soal kepentingan masyarakat. Kamu larang masyarakat yang demo. Jadi memang ini kebutuhan semua orang. Silakan dipasang di titik kayak terminal di depan sini, di kantor kantor Pemda untuk premium tadi kan Pak. Saya yakin Pak itu lagi bukan hanya Pemda dan kantor dewan yang butuh. Ada juga orang-orang banyak yang seperti Pak ini kalau kita butuh nanti. Iya, iya banyak yang butuh. Misalnya kayak misalnya universitas Ya kayak di atas. Sudah dibuka loh jalurnya Mas Yandri. Jadi tolong nanti Mas Yandri rumah sakit ya. Rumah sakit, spanduk-spanduknya nanti kita nanti kita tahu Sungguh-sungguh Iya. Kalau di sini kan pasal spanduk bagus sekali. yang siap aja dulu. Coba dulu lah, sepanjang layar di sini pasang di sini supaya juga siapa tahu ada 30 orang yang bisa langsung pasang. Paling tidak kami reses Sampaikan. ada program seperti ini. Setahu saya DPRD belum ada loh pending. Ya kalau ini satu-satunya di Indonesia loh. Nah nanti kemudian menjadi contoh kan. Iya. Sampai nanti kabupaten lain sekali banding di sini gimana caranya? Mungkin terakhir Pak ya Agus, Pak juga harus kami dengan Pak yang siap bahwa kami DPRD sangat komitmen dan sepakat bahwa kita akan mendukung PLN dalam baik pelayanan maupun menyerahkan pelanggan untuk syarat suatu kewajiban. Hanya kami minta ada beberapa keluhan seperti yang sudah sampaikan tadi, ada keluhan-keluhan kami dan ini teman kami di lapangan. Ada kabel yang jatuh, ada tiang yang miring-miring, ada yang memang butuh penggantian atau penambahan daya atau ganti trafo. Nah, penerangan lampu-lampu jalan yang sudah mati, kami berharap kembali bayar itu. Paling tidak buktikan itu bahwa ada perubahan, ada pelayanan, ada perbaikan. Sehingga pada saat kami bicara orang yakin di lapangan juga bahwa betul tahu sudah ada pelayanan. Tapi kan kadang kami di balai selama ini Pak. Bagaimana? Biar kami tidak mau perbaiki, biar diam diri tidak mau diperbaiki. Ya, saya bukan mengadukan Pak Yandi, tapi Pak Yandi orang baru. Ini kami sampaikan mohon dukungan dari wilayah sehingga berwalau juga Pak Yandi di sini, kami juga bisa dipercaya masyarakat kalau ada yang kami sudah paling tidak ada tidak lanjut perbaikan yang diperlukan masyarakat. Itu harapan kami. Sehingga betul-betul kita turun di masyarakat terpercaya dan berwibawa bahwa apa yang diperlukan masyarakat ada solusi. Siap Pak. Jadi, Siap. Jadi kayak kabel yang jatuh, miring, tiangnya penggantian itu trafo nanti kita sebenarnya sih ada grup stakeholder Pak. Nanti mungkin Mas Yandri masukin aja semua teman-teman atau anggota DPR masukin situ aja. Jadi Pak gini, mana fotomu? Kirim foto sama saya. Jadi Pak Ketua maupun fraksi langsung kirim. Pak Yandri tolong ini lokasi jalan ini. Seperti itu, tadi bantu Pak. Karena gini, jangan sampai mereka itu masyarakat itu mengenai Pak Ketua tolong itu miring tiang, miring mana tolong foto. Jadi supaya Ada juga begini Pak. Iya betul. Kalau lampu mati,
Orang pertama yang ditempel kami, orang kedua Pasti. PLN. Iya, kami yang dulu ditempel kalau mati lampu. Pasti Pak. Karena dianggap kami bisa menyambungkan ke PLN bahwa lampu itu. Jadi bukan hanya PLN pusing kalau lampu mati. Kami. Terus untuk ini satu tapi Pak, untuk lampu jalan itu kan sebenarnya dinas, saya nggak tahu di sini yang kelola PU karena gini Pak Ketua, PPJ pajak penerangan lampu jalan 10% full kami serahkan ke pemerintah. Nah, pemerintah itulah yang kelola, baik kalau lampunya putus, terus ada mau pasang baru untuk lampu jalan, itu sudah tanggung jawabnya pemerintah. Jadi kalau memang kapasitasnya kalau lampu jalan itu memang pemerintah menentukan, jadi nanti kita sampaikan saja. Kalau toh ada laporan mungkin butuh dicek, kalau teman-teman ada waktunya kita pasti dicek, oh ternyata foto selnya Pak rusak, tidak mau menyala, jadi nanti kayak gitu. Karena terus terang sekarang Pak, teman-teman di rayon itu tugas dan tanggung jawabnya makin berat Pak. Kenapa? Ketika gangguan jaringan saja lama diperbaiki, mereka tidak teguran Pak. Jadi mereka benar-benar 24 jam siaga Pak. Soal lampu jalan Pak Agus, nanti begini, yang kami lakukan, karena kami tidak tahu persis kondisi lapangan. Bolehkah itu dari PLN kami kasih data lampu ini bermasalah, apa yang bermasalah, sehingga kami dari PLN yang menyampaikan ke pemerintah belikan ini supaya koordinasi PLN untuk pemeliharaan itu. Karena kami tidak tahu apa yang bermasalah. Jadi bolehkah setiap saat PLN yang melaporkan ke kami, walaupun jalan ini bermasalahnya seperti ini, sehingga kami yang mendesak Pemda untuk melakukan perbaikan. Karena sebenarnya kami tidak tahu soal apa masalahnya. Kalau itu sih bukan tugas utama kami Pak. Iya, tapi nanti inilah bagian dari koordinasi. Iya. Tapi nanti kami akan coba bantu. Terus dia nanti kalau kamu cek MC di dalam hidupku, Jelas yang tiap bulan masuk di sini keadilan. Keadilannya PLN. walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan, tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Ya,